Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Erina Nurrahma, di video pelatihan kader Posyandu. Di video kali ini, saya akan mengangkat topik pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan juga menyusui, sebagai lanjutan materi dari video pelatihan sebelumnya. Supaya tidak perlu berlama-lama, mari langsung kita masuk ke materi. Nah, di pelatihan ini kita akan membahas mengenai 5 topik, yaitu yang pertama, pentingnya pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, kebutuhan gizi ibu menyusui. Yang keempat, pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Dan yang kelima adalah masalah gizi pada ibu hamil. Kita bahas dari yang pertama. Di pelatihan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas itu adalah masa yang sangat penting dan menentukan status kesehatan dan kualitas hidup seorang anak nantinya. Nah, uh, masa kehamilan dan juga menyusui itu adalah bagian dari 1000 hari pertama kehidupan, sehingga penting pada kedua masa ini untuk memenuhi kebutuhan gizi baik ibu maupun janin yang dikandung ataupun bayi yang sudah dilahirkan. Nah, uh, ibu hamil itu tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya saja, tetapi juga untuk janin yang dikandung. Nah, mengapa sih ibu hamil itu harus memiliki status gizi yang baik dan juga memenuhi kebutuhan gizinya? Karena pertama, selama dalam kandungan, janin itu sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, selain itu, apabila terjadi kekurangan gizi di masa ini akan menimbulkan berbagai kerusakan seperti penurunan daya tahan tubuh, terhambatnya perkembangan otak dan kecerdasan, serta penurunan produktivitas ketika nanti anak itu sudah tumbuh dewasa. Dan dampak ini bersifat tidak dapat diperbaiki karena saya perkembangan otak itu kan hanya terjadi ketika di dalam kandungan dan juga ketika anak berusia sekitar 2 tahun sampai usia 2 tahun. Nah, apabila perkembangan otak ini tidak terjadi secara optimal, maka uh, tingkat kecerdasan anak itu bisa terpengaruhi. Nah, yang ketiga, janin yang mengalami kekurangan gizi itu akan lebih berisiko mengalami stunting dan juga penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Slateng Ledok Ombo itu angka stunting cukup tinggi. Nah, mungkin salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting pada balita itu adalah tidak tercukupnya kebutuhan gizi di masa kehamilan. Nah, kemudian alasan yang keempat yaitu untuk mencegah adanya komplikasi kehamilan dan juga persalinan. Lalu, bagaimana sih kriteria ibu hamil yang sehat dengan status gizi baik? Yang pertama yaitu memiliki lingkar lengan atas lebih dari atau sama dengan 23,5. Yang kedua, memiliki indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 25 atau tergolong status gizi normal. Yang ketiga, selama hamil memiliki kenaikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Yang keempat, kadar Hb atau hemoglobin tergolong normal, yaitu lebih dari 11 gram per desiliter. Yang kelima, yaitu memiliki tekanan darah normal dengan tekanan darah sistolik kurang dari 120 mm Hg dan diastolik kurang dari 80 mm Hg. Yang keenam, gula darah urin negatif, dan yang ketujuh, protein urin negatif. Nah, tadi saya menyebutkan ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah hasil perhitungan atau
pembagian dari berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, indeks massa tubuh ini ada beberapa jenis ya. Ada yang untuk anak usia 60 sampai 15 tahun, ada yang untuk dewasa. Nah, untuk dewasa itu juga ada macam-macam, ada yang berdasarkan standar dunia, ada juga yang khusus untuk orang Indonesia. Nah, ini ada yang terlihat di layar itu adalah penggolongan atau kategorisasi atau klasifikasi indeks massa tubuh untuk orang dewasa di Indonesia. Nah, indeks massa tubuh itu dibagi tiga kategori. Yang pertama kurus, yang kedua normal, dan yang ketiga gemuk. Nah, untuk kurus ini dibagi dua lagi menjadi kekurangan berat badan tingkat ringan dan kekurangan berat badan tingkat berat. Nah, sedangkan untuk kategori gemuk itu dibagi dua menjadi kelebihan berat badan tingkat ringan dan kelebihan berat badan tingkat berat. Bila memiliki IMT kurang dari 17, maka seorang dikatakan tergolong kekurangan berat badan tingkat ringan. Sedangkan apabila dia memiliki IMT antara 17 hingga 18,4, maka dia memiliki berat badan kurang tingkat berat. Dan apabila IMT-nya berada di rentang 18,5 sampai 25, maka dia tergolong mahal. Sedangkan yang memiliki IMT berada di rentang 25 sampai 27, dia tergolong memiliki status gizi kelebihan berat badan tingkat ringan. Dan apabila memiliki IMT lebih dari 27, maka dia tergolong memiliki status gizi kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, penambahan berat badan selama kehamilan itu berbeda-beda, tergantung setiap individunya berbeda-beda tergantung dari status gizinya sebelum kehamilan. Nah, apabila seorang perempuan itu memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5 atau memiliki status gizi kurus, maka dia perlu menambah berat badan sebanyak 12,5 sampai 18 kg selama kehamilan itu. Sedangkan untuk wanita yang memiliki indeks massa tubuh normal, status gizi normal dengan indeks massa tubuh 18,5 sampai 25, maka dia cukup menambah berat badan sebanyak 11,5 hingga 12,5. Sedangkan yang memiliki status gizi gemuk atau IMT-nya lebih dari 25 cukup menambah 7 sampai 11,5 kg. Nah, tentunya pertambahan BB ini berbeda lagi untuk kehamilan dengan bayi kembar. Nah, rata-rata pertambahan BB setiap minggu selama kehamilan itu juga berbeda-beda. Umumnya pertambahan berat badan selama trimester pertama itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada. Nah, normalnya pada ibu hamil dengan status gizi normal pada usia kehamilan 0 sampai 10 minggu itu hanya terjadi pertambahan berat badan sebanyak 0,065 kg per minggunya. Nah, pada minggu ke-10 sampai 20 terjadi pertambahan berat badan 0,335 kg per minggu. Dan pada minggu ke-20 sampai 30 terjadi peningkatan berat badan terbesar yaitu 0,45 kg per minggu, dan pada 10 minggu terakhir terjadi peningkatan berat badan sebanyak 0,35 per minggunya. Nah, pertambahan berat badan ini merupakan indikator penting apakah janin itu berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta apakah ibu itu mengonsumsi cukup zat gizi. Nah, tadi itu kan adalah pertambahan berat badan untuk ibu dengan status gizi normal. Lalu, apabila ibu memiliki status gizi kurang, maka dia perlu menambah berat badan sekitar 500 gram atau setengah kilogram per minggunya pada trimester 2 dan 3. Nah, apabila ibu memiliki status gizi lebih atau IMT-nya lebih dari 25, maka dianjurkan untuk menambah berat badan sebanyak 300 gram per minggu pada trimester 2 dan 3. Jadi,
eee, perlu dilihat bagaimana status gizi awal sang ibu. Nah, pertambahan berat badan itu perlu menyesuaikan dengan status gizi tersebut. Nah, sekarang kita membahas, pentingnya pemenuhan gizi ibu menyusui. Nah, sama halnya dengan ibu hamil, masa menyusui ini juga masih masuk masa 1000 HPK. Nah, pada masa ini hal penting untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu karena, eee, pada 6 bulan pertama terutama itu bayi hanya mengandalkan asupan gizi dari air susu ibu. Nah, untuk dapat memproduksi ASI yang Eee, cukup dan juga berkualitas, ibu itu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, untuk menggantikan, zat gizi yang dikeluarkan ibu melalui ASI dan memenuhi kebutuhannya sendiri, ibu itu perlu menambah asupan lebih banyak dari yang seharusnya, maksudnya dari, jika ibu tidak menyusui. Dan yang keempat yaitu, tidak semua zat gizi itu dapat dipenuhi dari simpanan zat gizi ibu dan, maka dari itu setiap harinya ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Lalu bagaimana sih kebutuhan gizi untuk seorang ibu hamil? Nah, selama masa kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi, energi, zat gizi makro, dan juga beberapa jenis zat gizi mikro. Zat gizi makro itu terdiri atas protein, lemak, dan karbohidrat. Sementara zat gizi mikro itu terdiri atas vitamin dan mineral. Selain itu juga terjadi pertambahan kebutuhan seperti serat dan juga air atau cairan. Nah, ini adalah gambar tabel kecukupan zat gizi makro, serat, dan air untuk ibu hamil yang mengacu pada angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2019. Nah, bisa kita lihat bahwa perempuan usia 16 sampai 18 tahun dengan berat badan ideal 52 kilogram dan tinggi badan 159 cm itu merlu- me- perlu mencukupi kebutuhan energi sebanyak 2.100 kalori setiap harinya. Sedangkan untuk usia 19 sampai 29 tahun, lebih banyak lagi kecukupan energinya yaitu 2.250 kalori. Sedangkan untuk perempuan usia 30 sampai 49 tahun perlu mencukupi kebutuhan energi sebanyak 2.150 kalori. Nah, di tabel ini juga diperlihatkan bahwa pada trimester 1 terjadi peningkatan kecukupan energi yaitu 180 kalori dan 300 kalori untuk trimester 2 dan 3. Artinya, jika seorang ibu hamil berusia misalnya 18 tahun dan, memiliki saat ini memasuki trimester 1, dia perlu, memenuhi energinya sebanyak 2.280. Kemudian jika dia berada di trimester 2 perlu memenuhi, pada trimester 2 dan 3 itu perlu mencukupi kebutuhan energi hingga 2.400 kalori dalam sehari, tergantung, usia ibu, berat badan ibu, tinggi badan ibu, dan usia kehamilannya. Oh iya, karena tadi pertambahan berat badan, ibu hamil itu berbeda-beda dan, bergantung pada status gizi awalnya, maka, pertambahan kebutuhan energinya pun juga berbeda-beda. Nah, secara umum kita bisa mengacu pada angka kecukupan gizi, namun pada kondisi tertentu, misalnya ibu hamil dengan status gizi kurang, di mana dia perlu menambah berat badan sebanyak 0,5 kilogram dalam 1 minggu, eee, secara teori 300 kalori energi dalam sehari itu, mmm, kurang apabila untuk mencukupi pertambahan berat badan tersebut. Sehingga, dia perlu menambah 500 kalori sehari, pada trimester 2 dan trimester 3 gitu. Sedangkan untuk, eee, ibu hamil dengan status gizi
lebih atau kegemukan, di mana dia cukup menambah berat badan sebanyak 300 gram setiap minggunya, eee, kebut pemenuhan 300 kalori dalam sehari pada trimester 2 dan ketiga itu sudah cukup, gitu. Nah, selain kebutuhan zat gizi makro, kebutuhan vitamin, pada ibu hamil itu juga meningkat. Beberapa di antaranya seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, asam folat atau, vitamin B9, kemudian vitamin B12, kolin, dan juga vitamin C. Kemudian untuk kebutuhan mineral itu beberapa juga meningkat, seperti kalsium, besi, iodium, seng, selenium, mangan, kromium, kemudian juga tembaga. Nah, sekarang kita akan membahas, berapa sih dan apa saja sih kebutuhan gizi ibu menyusui. Nah, sama halnya dengan tadi kebutuhan gizi ibu hamil, itu juga terjadi peningkatan, protein, energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta serat dan air. Nah, tapi, jumlahnya berbeda, pada ibu menyusui di 6 bulan pertama menyusui atau, 6 bulan usia bayi itu ibu hamil perlu menambah asupan energi banyak 330 kalori, dan pada 6 bulan kedua perlu menambah energi sebanyak 400 kalori. Nah, kurang lebih, eee, per peningkatan kebutuhan vitamin dan mineral pada ibu menyusui itu juga hampir sama. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui? Nah, cara mudahnya kita bisa mengacu pada pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman ini merupakan pengganti dari slogan atau anjuran yang dulu sering sekali kita dengar, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, namun slogan tersebut eee, sudah tidak dianjurkan dan tidak dipakai lagi karena, eee, sesuai dengan, perkembangan ilmu dan pengetahuan, anjuran tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan dan sudah tidak relevan atau sesuai untuk diterapkan, sehingga digantilah dengan pedoman gizi seimbang. Lalu bagaimana sih pedoman gizi seimbang itu? Pedoman gizi seimbang itu terdiri atas 4 prinsip. Yang pertama, mengonsumsi makanan beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, cara mudah menerapkan pedoman gizi seimbang itu kita bisa mengikuti panduan isi piringku atau piring makanku. Nah, menurut, panduan ini, dalam sekali makan kita perlu menyediakan beberapa komponen, yaitu makanan pokok, lauk pauk, buah, sayur, dan air putih. Nah, jumlahnya atau proporsinya itu perlu kita atur, dalam sekali makan, sebaiknya sepertiga, makan kita atau isi piring kita itu terdiri atas makanan pokok. Makanan pokok ini umumnya sebagai sumber karbohidrat, contohnya nasi, mie, kentang, singkong, ubi, jagung, tepung-tepungan, dan sebagainya. Kemudian seperenamnya itu perlu eee diisi dengan lauk pauk dari, bahan makanan sumber protein, baik nabati maupun hewani, seperti telur, ayam, ikan, tempe, tahu, dan sebagainya. Dan lalu seperenamnya lagi juga, lalu seperenamnya lagi perlu dipenuhi dengan buah-buahan. Buah-buahannya ini, terserah apa saja, semakin beragam semakin baik.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu sepertiganya atau sama dengan makanan pokoknya itu perlu diisi dengan sayuran. Contohnya seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, dan lain-lain. Nah, dalam sehari kita itu dianjurkan untuk mengonsumsi 3 sampai 5 porsi sayuran dan 2 sampai 3 porsi buah. Nah, seberapa banyak sih satu porsi sayuran? Satu porsi sayuran itu sebaiknya sebanyak 1 gelas atau 100 gram sayur. Tuh. Nah, selain itu kita juga dianjurkan untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Eh, Kenapa sih kita harus membatasi ketiga makanan tersebut? Karena ketiga makanan tersebut itu diketahui berhubungan dengan risiko penyakit tidak menular yang saat ini trennya terus meningkat. Maka perlu dibatasi dan asupannya tidak boleh melebihi dari yang dianjurkan. Nah, ini tadi adalah contoh dari bahan makanan sumber karbohidrat. Dan ini adalah contoh bahan makanan sumber protein hewani. Nah, sumber protein hewani ini ada 3 jenis. Yang pertama yang rendah lemak. Nah, contohnya itu ada ayam tanpa kulit, babat, daging kerbau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu lemak sedang. Contohnya bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur bebek, dan usus sapi. Kemudian untuk bahan makanan sumber protein hewani dengan jenis tinggi lemak, yaitu contohnya ayam dengan kulit, bebek, daging kornet, daging babi, dan kuning telur. Kemudian untuk bahan makanan sumber protein nabati, contohnya kacang hijau, kacang kedelai, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, untuk sayuran ini juga ada 3 jenis. Yang pertama adalah sayuran yang tidak memiliki kalori, sehingga berapa banyak pun yang kita konsumsi tidak akan mempengaruhi asupan energi kita. Contohnya ada gambas, jamur kuping, timun, lobak, labu air, lada, dan tomat. Dan sayuran yang kedua yaitu adalah sayuran yang memiliki 25 kalori dalam satu porsi atau penukar, yaitu 100 gram atau 1 gelas. Contohnya di sini ada bayam, beet, buncis, dan lain. Sedangkan untuk sayuran jenis yang ketiga, dia memiliki 50 kalori dalam 1 gelasnya atau satu porsi. Contohnya ada bayam merah, daun katuk, daun melinjo, daun pepaya, daun singkong, daun talas, dan lain-lain. Buah di sini juga macam-macam, ada anggur, apel merah, belimbing, belewah, duku, durian, dan lain-lain. Nah, tadi kan sempat saya sampaikan bahwa kita dianjurkan untuk mengonsumsi 2 sampai 3 porsi buah dalam sehari. Nah, satu porsinya itu berapa sih? Satu porsinya itu berbeda-beda setiap buahnya. Nah, uh, satu porsi itu setara dengan satu penukar. Nah, bila kita ingin mengonsumsi satu porsi anggur, artinya kita bisa mengonsumsi sebanyak 20 buah sedang. Apabila kita ingin mengonsumsi satu porsi buah apel merah, maka kita bisa mengonsumsi buah dan begitu seterusnya sesuai satu penukar buah. Nah, untuk susu ini jenisnya juga ada 3. Yang pertama susu tanpa lemak. Nah, susu tanpa lemak ini contohnya susu skim cair, tepung susu skim, dan yogurt non-fat. Kemudian yang kedua yaitu susu rendah lemak. Contohnya ada keju, susu kambing, susu sapi, kental manis, yogurt susu penuh. Kemudian yang ketiga yaitu susu tinggi lemak. Contohnya yaitu susu kerbau dan tepung susu penuh atau susu full cream.
Nah, minyak dan lemak ini ada dua jenis berdasarkan tingkat kejenuhannya. Nah, ada yang tidak jenuh dan jenuh. Uh, Sebaiknya lemak tidak jenuh ini lebih baik dikonsumsi dibandingkan lemak jenuh, dan lemak jenuh ini perlu dibatasi asupannya. Nah, contoh dari lemak tidak jenuh ini yaitu alpukat, kacang almond, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan juga minyak kaca panah. Sedangkan lemak jenuh contohnya kelapa, kelapa parut, lemak, mentega, minyak kelapa sawit atau yang biasa digunakan untuk masak atau menggoreng, dan santan. Nah, sekarang ini adalah contoh menu sehari yang bisa disusun untuk orang ibu hamil trimester 1 dengan usia 25 tahun dan berat badan 55 kg dengan tinggi badan 160 cm. Nah, seperti yang kita lihat di tabel AKG tadi, bahwa kecukupan energi untuk seorang perempuan usia 25 tahun itu sekitar 2.250 kalori. Nah, pada trimester 1 ibu hamil itu mengalami peningkatan kecukupan energi yaitu sekitar 180 kalori. Sehingga perempuan usia 25 tahun yang sedang hamil di trimester 1 perlu mengonsumsi energi sebanyak sekitar 2.400-an, ya, anggap saja 2.500 gitu ya. Nah, contoh makanannya, ini makanan untuk dalam satu hari terdiri dari 6 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam, selingan pagi, selingan siang, dan selingan malam. Nah, untuk sarapannya itu bisa dengan makanan yang sederhana, bisa dengan nasi putih dan telur dadar sayur. Nasi putihnya berapa banyak? Sekitar 1,5 penukar, yaitu 2-3 centong. Kemudian untuk telur dadar sayurnya cukup 1 butir telur dengan sayur misalnya kubis atau wortel, masing-masing setengah penukar atau 50 gram. Dan minyak 2 penukar atau 2 sendok teh. Nah, minyak di sini bukan minyak yang digunakan, tapi minyak yang terserap dalam makanan. Kemudian untuk selingan pagi, contohnya bisa puding pepaya dan biskuit. Puding pepaya ini ya bisa sekitar pepaya 1 buah dan gula pasir, serta biskuit 4 keping. Bahan yang ditampilkan di tabel ini itu adalah bahan yang mempengaruhi kandungan gizi dan juga energi dari makanan. Kemudian untuk makan siangnya itu bisa terdiri dari nasi putih 1,5 penukar atau 2-3 centong, kemudian dengan lauk nila asam manis. Bahannya bisa dari ikan nila 1 ekor sedang, minyak 2 sendok teh, gula pasir setengah penukar. Pasti untuk makan siang dilengkapi dengan sayur, yaitu oseng tahu kacang panjang. Nah, tahu di sini bukan sebagai sayur, tapi untuk menambah eh, lauk pauknya dari sumber nabati. Dan sayurnya itu bisa sebanyak 1 penukar atau 1 porsi. Oh, ini harusnya 100 gram ya, bukan 50 gram. Kemudian gula pasir setengah penukar atau setengah sendok makan, dan minyak 1 sendok teh. Untuk selingan sorenya bisa diisi dengan ubi rebus sebanyak 1 buah dan jambu biji sebanyak 1 buah. Nah, untuk makan malamnya bisa dengan nasi putih 1,5 penukar atau 2-3 centong dengan lauk ayam goreng lengkuas, bahannya dada ayam 1 potong besar, dan minyak goreng 2 sendok teh. Dilengkapi dengan kacang merah 1 penukar sekitar 2 sendok makan, wortel setengah penukar atau 50 gram, dan brokoli setengah penukar atau 50 gram. Nah, untuk selingan malamnya bisa diisi dengan susu coklat 1 penukar atau 1 gelas. Nah, ini bisa sebagai variasi, tinggal diganti bahannya saja sesuai golongannya, kemudian ukuran rumah tangganya bisa mengikuti berapa banyak yang ada di tabel sebelumnya tadi itu. Misalnya 1 penukar tahu itu kan 1 buah, nah kemudian 1 penukar tempe itu 2 potong sedang, gitu.
sesuai yang ada di tabel. Topik selanjutnya yaitu adalah masalah gizi pada ibu hamil. Nah, yang akan dibahas ini adalah beberapa masalah gizi yang umum dialami oleh ibu hamil. Yang pertama, contohnya kurangan energi kronis. Di sini di Slaten juga banyak ya ibu hamil yang mengalami KEK atau kurang energi kronis. Nah, KEK ini bisa dideteksi dengan uh, melihat lingkar lengan atas seorang ibu. Apabila lingkar lengan atasnya kurang dari 3,5, maka dia berisiko untuk mengalami KEK. Nah, untuk memastikan apakah ibu itu mengalami KEK atau tidak, itu dilihat indeks massa tubuh atau IMT-nya pada trimester 1. Apabila pada trimester 1 dia memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5 atau memiliki status gizi kurus, maka dia memiliki kondisi KEK. Nah, apabila IMT pada trimester 1 tidak diketahui karena ibu hamil tidak baru melakukan pemeriksaan di trimester 2 atau 3, itu bisa menggunakan indeks massa tubuh sebelum hamil jika diketahui berat badan dan tinggi badan sebelum hamil. Lalu apa saja sih dampak dari KEK? Ada banyak, ya, di antaranya bisa meningkatkan risiko keguguran, kemudian mengganggu pertambahan atau kenaikan berat badan ibu hamil. Yang ketiga, meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi. Yang keempat, perdarahan pasca persalinan. Lalu bisa mempersulit dan memperlama persalinan. Bisa juga meningkatkan risiko kematian ibu. Bisa juga mengganggu pertumbuhan janin. Kemudian meningkatkan risiko bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Lalu meningkatkan risiko bayi lahir dengan kelainan kongenital, seperti defect neural tube, bibir sumbing, celah langit-langit, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan risiko bayi lahir stunting, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular ketika nanti anak berada di usia dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sel otak, sehingga berdampak pada kecerdasan anak. Masalah gizi selanjutnya yaitu anemia. Nah, anemia ini adalah kondisi, anemia pada ibu hamil ini adalah kondisi ketika sel darah merah atau hemoglobin atau Hb dalam darah itu kurang dari normal atau kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, gejala dari anemia ini diantaranya pucat, lemah, lelah, pusing, dan sesak napas. Nah, penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil ini bermacam-macam. Yang paling umum itu adalah karena kekurangan zat gizi tertentu, seperti protein, zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Selain itu bisa juga terjadi karena sebenarnya asupan zat gizi ibu itu sudah sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri, tapi karena pada masa kehamilan itu terjadi perubahan fisiologis dan sedang terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin, maka kebutuhan zat gizi tertentu itu meningkat dan tadi saya sampaikan. Nah, tapi peningkatan kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan zat gizi yang cukup sehingga jadilah anemia. Selain itu, bisa jadi juga ibu itu mengalami uh, perdarahan baik akut maupun kronis. Contohnya perdarahan akut itu karena kecelakaan, atau perdarahan kronis itu contohnya karena mengalami cacingan, malaria, atau yang lainnya. Nah, dan itu ibu hamil yang mengalami KEK ini juga risiko untuk bisa mengalami anemia. Dan yang terakhir itu bisa jadi karena jarak persalinan yang terlalu dekat. Nah, tapi jangan khawatir karena anemia ini bisa dicegah dan juga diatasi. Apabila anemia itu terjadi karena kekurangan gizi, anemia bisa diatasi dengan yang pertama mengonsumsi makanan bergizi seimbang, yang kedua cukupi kebutuhan zat besi. Contohnya contoh makanan yang kaya zat besi itu ada daging sapi, hati, daging bebek,
ikan teri, dan kacang-kacangan. Kemudian, perlu didukung dengan konsumsi asam folat, vitamin B12, vitamin A, vitamin C, dan zinc yang cukup. Contoh sumber vitamin B9 yaitu edamame, alpukat, sayuran hijau. Kemudian contoh sumber vitamin B12 dan zinc itu ada daging, seafood, telur. Kemudian sumber vitamin A itu ada hati, kangkung, mangga. Kemudian sumber vitamin C, mungkin kita tuh yang paling sering dengar makanan yang kayak vitamin C itu adalah jeruk loh. Ternyata ada loh makanan lain yang kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi dari jeruk. Misalnya jambu biji, jambu monyet, pepaya, dan sebagainya. Nah, yang keempat, itu perlu mencukupi kebutuhan protein. Nah, sumber protein ini tadi seperti yang disebutkan ada telur, daging, ikan, ayam, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan susu. Nah, yang kelima itu kita perlu memilih produk yang difortifikasi vitamin dan mineral. Misalnya kalau di Indonesia yang paling banyak itu adalah tepung. Tepung itu biasanya difortifikasi dengan beberapa vitamin dan mineral seperti uh, zat besi, kemudian vitamin B9, vitamin B12, dan lain-lain. Nah, yang keenam, perlu menghindari konsumsi teh, kopi, dan susu mendekati waktu makan. Nah, karena uh, makanan tersebut itu memiliki zat yang dapat menghambat penyerapan zat gizi. Nah, yang terakhir, kita bisa mengkonsumsi suplemen tablet tambah darah. Nah, biasanya ini ada gratis ya buat ibu hamil dari yang diberikan pemerintah melalui posyandu atau puskesmas. Dan selain yang sudah saya sebutkan tadi, bisa juga dengan melakukan pencegahan itu juga bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan kadar HB secara berkala. Tuh. Nah, masalah gizi selanjutnya yaitu adalah hiperemesis gravidarum. Apa itu? Hiperemesis gravidarum ini merupakan kondisi mual muntah berlebihan yang terjadi pada trimester 3 kehamilan. Nah, memang mual muntah itu merupakan kondisi yang umum dan wajar dialami oleh ibu hamil. Namun, apabila mual muntah ini terjadi secara berlebihan dan berangsur-angsur hingga trimester ketiga kehamilan, maka perlu segera diatasi dan dikonsultasikan ke dokter karena bisa uh, mempengaruhi asupan gizi ibu dan juga menyebabkan masalah kesehatan. Nah, cara mengatasinya, pertama, atur pola makan. Yang kedua, perlu memperhatikan porsi. Jangan sampai berlebihan, karena kalau kita terlalu kenyang bisa memicu muntah. Yang ketiga, itu kalau kita tidak kuat mengonsumsi makanan yang banyak, kita bisa mengonsumsi dengan porsi kecil, tapi sering. Kemudian kita juga bisa menghindari jenis makanan yang kiranya memancing rasa muntah. Misalnya kita mual terhadap ikan ya bisa dihindari dan digantikan dengan asupan protein yang lain seperti telur, ayam, dan lain-lain. Atau kalau misalnya memang bisa, pengolahannya itu perlu disiasati hingga penyebab makanan tersebut memicu mual itu bisa dihindari. Misalnya kalau nggak kuat dengan bau amis ikan, maka bisa diolah dengan cara penambahan bumbu tertentu, misalnya diberi jeruk nipis atau bumbu lainnya yang bisa menghilangkan bau amis dari ikan. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari makanan berlemak dan berbumbu tajam serta merangsang. Misalnya kayak makanan bersantan dan goreng-gorengan itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Kemudian bisa dengan mengonsumsi makanan kering seperti biskuit dan roti bakar karena makanan kering itu biasanya cenderung tidak terlalu memicu rasa mual. Selanjutnya bisa mengonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi untuk membantu meningkatkan asupan energi. Kemudian bisa mengonsumsi makanan dan minuman berkadar air tinggi,
seperti sayur, buah, dan lain-lain. Karena uh, kalau muntah itu kan banyak mengeluarkan cairan. Nah, untuk mencegah dehidrasi kita perlu mengasup lebih banyak cairan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan minum susu khusus bagi ibu hamil yang mengalami mual muntah. Bisa juga dengan mengonsumsi suplemen vitamin B6 atau juga menghindari stres dan ketegangan karena ini bisa menjadi salah satu pemicu dari mual dan muntah. Nah, masalah gizi selanjutnya yaitu sembelit atau konstipasi. Mungkin ibu-ibu kader bertanya-tanya, kenapa sih ibu hamil tuh kok sering susah buang air besar atau mengalami sembelit? Nah, karena pada masa kehamilan, ibu hamil itu mengalami peningkatan kadar hormon progesteron. Nah, padahal hormon ini dapat menurunkan gerak peristaltik usus yang berfungsi untuk mempermudah buang air besar. Nah, makanya terjadilah sembelit atau konstipasi. Nah, selain itu, ibu hamil juga cenderung memiliki pola makan yang kurang baik, misalnya rendah akan buah dan sayur. Nah, cara mencegah dan mengatasinya ini uh, bisa dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, karena ini memang kunci dari status gizi baik dan kondisi yang sehat. Kemudian kedua, bisa mengonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti sayur, buah, dan karbohidrat yang tinggi serat, seperti singkong, kentang, ubi, dan lain-lain. Bisa juga setiap kali makan itu harus ada sayur dan buah ya, seperti anjuran gizi seimbang. Kemudian perlu mencukupi kebutuhan cairan. Uh, Tadi kan saya sampaikan bahwa pada masa kehamilan itu kebutuhan airnya meningkat ya. Jadi harus lebih banyak dari biasanya. Lagi selanjutnya yaitu diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini adalah jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya memang akan normal kembali setelah melahirkan. Nah, tapi diabetes gestasional ini walaupun akan pulih ya, namun cukup berbahaya karena dia bisa mempengaruhi kesehatan dari janin. Nah, dampaknya apa sih kalau ibu hamil mengalami diabetes? Yang pertama, bayi itu bisa lahir sebagai giant baby atau memiliki berat badan lebih dari 4 kg atau 4.000 gram, sehingga dapat mempersulit proses persalinan. Yang kedua, yaitu bayi ini berisiko untuk mengalami kelainan bawaan dan juga menderita diabetes. Nah, yang ketiga itu, ibu hamil ini lebih rentan terkena penyakit infeksi, perdarahan, masalah jantung dan paru, serta preeklamsia. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional? Yang pertama, mengatur pola makan sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, membatasi asupan gula dan makanan manis, maksimal 5% dari kebutuhan kalori sehari. Nah, misalkan seorang ibu hamil trimester 2, usia 25 tahun tadi itu, kebutuhan energinya 2.500, maka asupan gula dan makanan manisnya itu tidak boleh lebih dari 5% dari 2.500. Berarti kita 125 kalori ya. Ini kan 2.500, 10%-nya 250. Ya, sekitar 125 kalori. Dan 125 kalori itu kalau dikonversi atau diubah jadi gula pasir itu sekitar 2 sendok makan lebih sedikit. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti singkong, ubi, jagung, dan lain-lain. Yang keempat, mengkonsumsi banyak sayur dan cukup buah. Kembali ke gizi seimbang.
Nah, yang kelima, membatasi makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Contohnya apa sih? Gorengan, jeroan, santan, daging berlemak, susu full cream, dan lain-lain. Dan perlu juga memeriksakan kadar glukosa darah atau gula darah secara rutin. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, serta berkonsultasi ke dokter dan juga ahli gizi. Masalah gizi atau masalah kesehatan selanjutnya yaitu hipertensi. Nah, tekanan darah kita tuh dikatakan normal ketika kurang dari 100 kurang dari atau sama dengan 120/80 Hg, dan dikatakan hipertensi jika berada di atas atau sama dengan 140/90 Hg. Nah, kalau berada di antaranya itu dikatakan prehipertensi. Nah, dampaknya apa sih kalau mengalami hipertensi selama kehamilan? Yang pertama, bisa meningkatkan risiko kematian janin. Yang kedua, terlepasnya plasenta, serta adanya gangguan pertumbuhan. Nah, selain itu, eh, apabila ibu hamil yang mengalami hipertensi gestasional atau hipertensi sama kehamilan, itu dan memiliki gejala seperti kadar protein di urin tinggi dan edema atau pembengkakan selain di tungkai, kemungkinan ibu hamil itu menderita preeklamsia. Nah, ini juga berbahaya untuk ibu hamil sehingga perlu dicegah. Nah, bagaimana sih caranya meningkatkan tekanan darah? Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, membatasi asupan garam atau natrium. Contohnya ada keripik, kemudian makanan olahan seperti sosis, kornet, mie instan, makanan kaleng, dan sebagainya. Kemudian perlu juga menghindari makanan atau minuman tinggi kafein seperti kopi dan teh. Yang keempat itu perlu istirahat yang cukup. Nah, untuk orang dewasa itu sekitar 8 jam sehari. Selanjutnya perlu melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur. Nah, untuk aktivitas fisik ini perlu dikonsultasikan ke dokter, baiknya seperti apa, sesuai kondisi masing-masing individu. Dan yang terakhir yaitu mengelola stres. Nah, itu tadi adalah apa saja pentingnya memenuhi kebutuhan gizi ibu, kemudian berapa banyak kebutuhan gizi ibu, baik hamil maupun menyusui, kemudian bagaimana cara memenuhinya, serta masalah gizi apa saja dan bagaimana cara mengatasi atau mencegah masalah tersebut. Ah, nah, mungkin sekian materi dari topik hari di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Kada dan juga masyarakat Ledok Ombok pada khususnya, uh, sehingga nanti bisa terwujud anak-anak Ledok Ombok yang sehat dan terbebas dari stunting. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini, dalam pelaksanaan pelatihan ini tidak maksimal atau terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Um, Sekali lagi saya mohon maaf dan berharap adanya kebermanfaatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.